Tapi sampai akhir hidupnya, Yusuf itu setia dalam pernikahan. Ya. Setia dalam pernikahan. Ya. Maka tak heran dari cucu-cucunya Yakub. Alkitab mengatakan hanya Efraim dan Manase yang langsung terima berkat dari Tuhan melalui Yakub. Apakah itu kebetulan? Saya katakan tidak kebetulan. Seorang ayah yang menjaga pernikahan itu akan menentukan bagaimana anaknya, generasinya menerima berkat. Tapi lihat, Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Tapi lihat generasi setelah Daud. Bagaimana Salomo punya berapa istri dan gundik berapa. Bagaimana keturunannya hancur. Jadi sekali lagi bahwa kalau Anda ingin membangun sebuah generasi, perhatikan pernikahan. Perhatikan bagaimana Anda memandang seks itu sendiri. Jadi gini loh Jo, bukan cuma enaknya hari ini Jo. Perhatikan keturunanmu bagaimana. Jadi juga jangan terjebak, Pak, tapi kan ini Pak kasih karunia Pak. Lu jangan kebablasan. Jangan karena kasih karunia, lalu kamu seenaknya doang. Gak bisa. Bisa. Apakah kebetulan? Setelah Daud berzina dengan Batseba, setelah itu loh, Alkitab mengatakan, kok bisa tiba-tiba Amnon jatuh cinta sama adiknya sendiri? Dan bukan cuma jatuh cinta, dia perkosa adiknya sendiri. Oleh karena itu begini Jo, seorang ayah dan ibu yang menjaga pernikahan, itu akan membentengi anak-anaknya dari spirit perzinahan. Orang ayah dan ibu yang menjaga pernikahan itu sendiri, itu akan membentengi keturunannya dari spirit perzinahan. Jadi kalau Anda ingin, jadi gini loh, jangan salahkan anakmu pergaulan bebas. Jangan salahkan anakmu kawin cerai. Entah kamu yang di atas bagaimana? Tudungnya tidak bisa menjadi teladan. Tudungnya tidak bisa menjadi contoh. Jadi, jangan anggap enteng pernikahan. Jangan anggap enteng seks. Seks itu suci, seks itu kudus, jika ditempatkan pada tempatnya. Dan Allah sendiri yang mendesain kebutuhan atau kebahagiaan pasangan itu sendiri. Maka tadi saya keluarkan statement juga bahwa seks adalah ekspresi kasih tertinggi. Wow. Kita sisa 30 menit, Tom. Apa tidak diselesaikan dua pilar lagi? Nah, yang sering menjadi masalah gini loh, yang sering menjadi masalah, banyak orang Jo birahi kepada istri orang, birahi kepada wanita yang lain, tidak birahi kepada pasangannya. Ada yang salah di situ. Ya. Itu makanya saya bilang, jangan pernah menikah kalau memang dasarnya Anda tidak cinta. Contoh orang tua menjodohkan. Oke, bahwa orang tua bisa dipakai Tuhan untuk memberikan jodoh. Abraham dipakai Tuhan untuk mendapatkan jodoh bagi Ishak. Tapi sekali lagi keputusan harus tetap di tangan anak. Kalau memang anak tidak suka, jangan dipaksa. Yes. Jangan bilang begini Jo, Pak, nanti Pak cinta tumbuh sendiri. Nggak seperti itu. Tapi jangan sampai setelah menikah, keluar dari mulut pasangan kita berkata, sebenarnya aku tuh nggak sayang kamu, sebenarnya aku tuh nggak suka kamu. Oh, itu melukai juga. Ya. Wow. Makanya gini Jo, ini kan kita berbicara buat ini kan lebih kepada mereka yang kita lebih banyak berbicara bukan ke mereka yang sudah berkeluarga Jo. Ini kita sedang berbicara kepada mereka yang sedang berpacaran.
dan mereka yang next akan menikah. Ini penting sekali. Kekudusan sangat penting. Itu harus dijaga. Dan mereka harus tahu bahwa ini penting juga. Bahwa setelah menikah, bahwa suami, saya bukan milik saya, tubuh saya bukan milik saya juga. Tubuh saya adalah milik istri saya. Wow. Istri saya tidak lagi berkuasa atas tubuhnya. Setelah menikah. Jadi ini penting. Ya. Saya berkuasa atas istri saya. Tapi saya tidak mengendalikan dia. Ada yang mau kamu tanyakan, Jo? Ada yang mau kamu tanyakan? Mantap nih yang ini yang pilar kedua, sisa pilar ketiga dengan keempat. Supaya kita bisa cari topik yang lain dan makin banyak. Jo. Yang ketiga, Jo. Yang ketiga, Jo. Pilar yang ketiga, Jo. Keuangan, Jo. Keuangan. Ini sangat penting, Jo. Yang ketiga, keuangan. Itu yang saya bilang. Kalau dapur tidak menyala, ranjang juga nggak menyala, Jo. Kalau dapur nggak menyala, Jo, ranjang juga nggak menyala. Karena gini, Jo, seks itu beda, Jo. Kamu kan belum menikah, Jo. Seks itu beda gitu loh. Kita melakukan seks karena terpaksa. Makanya gini, orang lagi luka, lagi marah, gak usah lakukan seks. Oh iya. Beresin dulu. Ya, jangan sampai nanti pasangan kamu kayak pohon pisang, Jo, dingin, Jo. Itu bahaya, Jo. Iya. Ini penting, Jo. Karena banyak, mohon maaf ya, pria-pria itu ajak ngomong istrinya pas itunya aja. Sehingga istrinya bilang, alah, katanya, kalau ada maunya baru ngomong, katanya. Makanya kemarin kita babat tentang komunikasi. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu harus dibangun. Ya kan? Jangan ajak pasangan kita komunikasi karena ada maunya. Wah, bahaya itu kalau begitu. Udang di balik batu. Ya kan? Yeah. Tapi sebaliknya juga istri jangan begitu gitu loh. Karena banyak istri-istri gini, Jo. Ini kan kamu belum nikah. Banyak istri-istri. Istri juga melakukan itu karena kemauan ada ini. Biasanya istri-istri itu adalah karena dia terluka, jadi dia menghukum istrinya dengan tidak memberikan jatah. Dia menghukum suaminya dengan itu. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kata jatah itu kayaknya ngeri kali, kata jatah itu. Itu tidak boleh. Kata jatah itu kayaknya serem banget, horor. Makanya itu tidak boleh. Makanya gini, Jo, pentingnya kedewasaan, Jo. Orang yang dewasa, dia tidak menghukum pasangannya karena dia salah atau bagaimana. Jadi, makanya di dalam pernikahan itu, kita selalu mencari solusi. Masalah boleh ada, jangan serang pokok permasalahan, jangan serang pribadinya, serang pokok permasalahannya. Makanya pastikan sebelum matahari terbenam, harus dibereskan. Supaya nanti ada panggilan di pagi hari, Jo. Ya kan, ada panggilan di pagi hari. Bisa melakukannya dengan luar biasa, Jo. Kan sampai karena ada panggilan di pagi hari, karena suami istri belum berdamai, bahaya, Jo. Bisa akhirnya karena istri menghukum, bisa. Akhirnya suami melakukan seks pribadi. Itu banyak kejadian, Jo. Serius? Oh. Oleh karena itu, jangan sampai karena egomu, lalu akhirnya suamimu jatuh dalam perzinahan. Oh, wow. Dan kalau itu kamu pertahankan dan tidak bertobat, bisa-bisa suamimu bisa jatuh dalam perselingkuhan. Oh, wow. Maka
Seorang istri dia harus bisa memuaskan suaminya di ranjang. Supaya tidak ada celah bagi pelakor-pelakor juga. Wah, sensitif ya itu ya. Itu yang saya bilang, Jo. Kayaknya kamu nggak nyambung teman saya ngobrol, Jo. Karena Oh Tuhan. saya ngomong, kamu bengong. Ini live terkocak nih. Ini saya bicara babi panggang, kamu nggak pernah makan, gimana? Saya bicara durian, kamu nggak pernah makan, gimana gitu. Ya kan? Saya bicara tentang Astaga. Danau Galilea, saya bicara tentang Danau Toba, lah kamu nggak pernah ke Danau Toba gimana? Oh Tuhan. Atau kita pindah langsung pilar yang keempat aja ya? Nah, langsung saja, lewatkan dulu film ini. Gak usah dibahas hidup pilar. Astaga. Ini tertemplak banget Mungkin nih. nanti ini aja, Jo. Khusus tes ini, saya ganti ini aja, ya kan? Saya ganti lawan saya aja, Jo. Ya kan? Oh, gitu. Oh, Saya lihat di sini ada aduh. pastor Henry Epamutam. Mungkin kayaknya bisa teman saya. Ada Haleluya. Pastor Henry Pamutam nonton saya nih, nonton kita nih. Boleh, boleh. Gak apa-apa lah, kalian live Oke. saya nonton kan. Nah, pilar yang ketiga sangat penting, Jo. Pilar yang ketiga, Jo, keuangan. 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 Makanya selalu saya bilang begini. Saya kalau mengkonseling orang yang mau menikah, Jo, selalu saya tanya, mempelai pria, sudah punya penghasilan tetap atau belum? Mempelai wanita, saya nggak tanya. Tapi mempelai pria, selalu saya tanya, sudah punya penghasilan tetap atau belum? Jadi teman-teman yang nonton di sini, Anda yang sedang berpacaran, jangan mencoba masuk ke dalam pernikahan kalau pasangan kamu, mempelai pria, ya saya bicara kepada laki-laki, belum punya penghasilan tetap. Sebab itu bisa menjadi problem di dalam pernikahan. Karena sangat penting, keuangan sangat penting. Nah, kemudian di dalam keuangan, Jo, di dalam keuangan sangat penting transparansi, keterbukaan. Oke. Nah, yang sering menjadi masalah ini tidak gampang, bahkan ini pro kontra. Banyak suami waktu masa berpacaran dia bisa memberi yang terbaik buat pasangannya. Bahkan kalau dia minta nyawanya dikasih juga. Tapi banyak setelah dia naik masuk ke pernikahan, boro-boro ngasih nyawanya juga. Istrinya tidak tahu berapa penghasilan suaminya. Dan itu bisa jadi masalah. Dan yang paling berbahaya, sering sekali suami malah lebih terbuka keuangan kepada ibunya daripada ke istrinya. Oh. Makanya saya bilang, anak mami jangan menikah. Nah, tapi gini Jo, kenapa ini sering terjadi? Apakah murni memang karena laki-lakinya begitu? Tidak juga. Dari banyak yang saya amati Jo, banyak juga akhirnya laki-laki diam-diam memberikan kepada ibunya atau kepada keluarganya, artinya tidak terbuka dalam hal keuangan adalah karena istrinya fokusnya kepada dirinya dan itu sangat berbahaya, Jo. Makanya gini, Jo. Kalau keluarga mau hebat, nih wanita-wanita dengar nih, belajarlah kepada istri Yusuf. Menurut saya itulah salah satu alasan kenapa Yusuf tidak mau kawin lagi. Karena Alkitab katakan, Yusuf itu bawa ayahnya dan semua saudara-saudaranya.
pindah ke Mesir. Hmm. Dan semuanya ditanggung oleh Yusuf. Hmm. Tapi tidak dicatat dalam Alkitab, lalu istri Yusuf masukkan bajunya ke dalam koper dan berkata, pilih aku atau keluargamu. Hmm. Ya, 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 ya. Maksudnya gini Jo, ini penting. Pasangan harus tahu, suamimu itu tidak jatuh dari langit. Ya. Ini penting. Istri harus tahu bahwa suamimu tidak jatuh dari langit. Suamimu itu punya keluarga, punya orang tua. Ya. Karena gini, kalau istri tidak care kepada keluarga kita, maka hati ini sakit juga. Sebaliknya juga begitu. Jadi yang saya amati di dalam pernikahan, sering sekali tidak seimbang, Jo. Ada banyak pernikahan Kristen, coba kamu lihat, banyak pernikahan Kristen yang sepihak, Jo, sepihak. Contoh, misalkan, ya, keluarga si A, keluarga si A. Keluarga si A itu, pokoknya, lebih berpihak kepada keluarga laki-laki semua. Atau keluarga si B terbalik. Keluarga si B, pokoknya yang berkuasa itu keluarga. Terus? Nah, yang benar itu, Jo, keseimbangan. Bahwa saya tidak hanya harus memperhatikan istri saya harus care kepada keluarga istri saya. Khususnya ayah dan mertua saya. Gini, Jo, kalau kamu perhatikan nanti keluarga dari pasangan kamu, itu akan membuat naik, Jo. Ya. Next. Terus? Saya ulangi. Kalau saya care kepada istri saya dan keluarga istri saya, dan istri saya tahu itu, maka cintanya istri saya ke saya itu akan naik, Jo. Jadi itu harus dibangun, Jo. Itu harus dibangun. Makanya banyak perceraian itu banyak alasan. Banyak orang bercerai itu banyak alasan. Orang tidak tiba-tiba bercerai. Itu bercerai itu adalah kumpulan dari kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan. Udah nggak kuat, ya udah, bom waktu. Dan ini berhubungan, Jo, dengan keuangan. Keuangan. Maka pentingnya di dalam keuangan harus ada transparansi, keterbukaan di situ. Karena kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam pernikahan ada yang disebut dengan berkat pernikahan itu sendiri. Contoh, waktu kamu lajang, gajimu 5 juta, pacar kamu 5 juta, setelah nikah, bukan 10 juta, tapi jadi 50 juta. Dari mana itu? Dari berkat pernikahan. Nah, ini yang sering sekali, khususnya suami tidak tahu, Jo. Sehingga dia bilang, ini kan karena gua. Sehingga banyak suami-suami merendahkan istrinya, merendahkan pasangan. Ini, Jo, perlu disepakati sebelum masuk dalam pernikahan. Apa itu? Perlu Kesepakati apa? Kesepakatan dalam hal transparansi keuangan. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dengan kata lain, kalau dalam hal uang saja Anda tidak lulus, bagaimana pernikahan kamu bisa berbahagia? Jadi di dalam pernikahan itu, Jo, tidak ada lagi uang-uangku, yang ada uang kita. Tidak ada mobilku, nggak ada. Yang ada mobil kita. Karena yang dua sudah menjadi satu. Makanya gini, jangan menikah dengan orang yang egois. Ya. Menikahlah dengan orang yang care ke kamu. Menikahlah dengan orang yang peduli ke kamu. Menikahlah dengan orang yang mau membangun kamu. Menikahlah dengan orang yang memberikan kamu masa depan. Tidak ada seorang wanita bisa berbahagia kalau suaminya tidak bisa memberikan dia masa depan.
Makanya ini penting, Jo. Banyak orang waktu lajang dia sukses, tapi setelah menikah terjun bebas gagal. Tapi banyak juga waktu lajangnya biasa-biasa, tapi setelah nikah progres. Kenapa? Karena mereka Amin. mengikuti jalur-jalur yang benar. Amin. Amin, Jo. Kayak kamu, Jo, makanya itu saya bilang, Jo, makanya kamu, Jo, jangan kelamaan. Asal ada bantal dan selimut, Jo, kamu yakin dari Tuhan, menikahlah, Jo. Om, sisa 15 menit lagi. 15 menit lagi. Pilar yang keempat. Kita sisa 15 menit lagi. Oke, pilar yang keempat, mesbah doa, Jo. Mesbah doa. Mesbah. Wow, wow, ini keren, keren. Mesbah. Percaya, Jo, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara. Jadi gini, waktu Anda bercerai, yang pertama bertepuk tangan itu siapa? Setan yang bertepuk tangan. Tapi waktu Anda romantis, malaikat Tuhan yang bertepuk tangan. Makanya kita bilang, alangkah indahnya jika kamu rukun bersama. Kata kita di situ, itu suami istri, Jo. Alangkah indahnya jika suami istri itu rukun bersama. Sebab kesanalah aku akan memerintahkan berkat. Jadi saya berani bilang gini, Jo. Suami istri yang semakin hari makin intim, itu berkatnya beda, Jo. Itu ayamnya bertelur 10 kali satu hari, Jo. Tapi kalau Anda berantem itu ayam udah bertelur, telurnya masuk lagi ke dalam, Jo. Yes. Mesbah doa. Makanya gini, Jo. Alkitab bilang begini. Kesalehan seorang istri itu akan memenangkan suaminya. Kesalehan istri akan memenangkan suaminya. Istri memenangkan suaminya. Ayat ini dikhususkan begini, Jo. Kan ada orang bilang begini, Pak, suami saya nggak percaya Yesus dulu, Pak. Bagaimana? Kami bercerai saja. Karena suami saya nggak kenal Tuhan. Apakah saya bercerai? Alkitab mengatakan, no, tidak. Karena kesalehan kamu akan memenangkan suamimu yang tidak bertobat itu. Dan itu kita bisa lihat di mana, Jo? Itu kita bisa lihat di mana? Belajar kepada Ratu Esther. Bagaimana Ratu Esther bisa menaklukkan Ahasweros? Wow. Tapi coba kamu lihat. Esther itu beda, Jo. Dia itu nggak banyak ngomong, Jo. Dia itu banyak melayani. Bahkan Raja Ahasweros bilang begini, apa yang kau mau? Dia bilang begini, aku nggak minta apa-apa. Yang penting Tuanku ada, itu sudah cukup bagiku. Wow, keren, Jo. Nggak banyak permintaan, Jo. Ini rahasia ibu-ibu. Makin banyak meminta, itu suami makin pelit. Tapi makin banyak kamu melayani, suamimu makin murah hati. Oh, wow. Tapi makin banyak kamu ngomong, minta, ngoceh, suamimu tambah pelit. Belajar kepada Esther. Ahasweros loh, bukan raja kecil. Raja yang paling dihormati. Makanya gini, istri-istri yang sombong, itu akan turun dari tahta, Jo. Wow. Tahtanya nggak ada. Jadi kalau Anda ingin dihormati, jadilah rendah hati. Wasti karena sombong, Tuhan singkirkan. Tapi Esther karena rendah hati. Itu yang saya bilang, kalau ingin pernikahanmu hebat, belajarlah kepada Esther. Gak banyak ngomong, Jo, tapi banyak melayani. Sampai Ahasweros penasaran loh. Apa yang kau minta? Setengah dari kerajaanku kasih kepada kamu. Dia bilang, Tuanku Raja, aku nggak minta apa-apa. Yang aku minta, besok Tuanku datang lagi, itu sudah cukup bagiku. Wow, itu wanita berhikmat sekali, Jo. Gila. Karena ini, Jo, ini penting. Kita laki-laki, kalau kita sudah disenangkan, Jo, kalau kita sudah dihormati, wow.
Keren. Kebutuhan suami itu hormati. Nah, kembali kepada ini, Jo, mesbah doa. Itu yang saya bilang tadi. Kalau Anda lagi berantem, lagi panas nih, lagi perang dunia kelima nih, coba suami istri cek mesbah doa. Mesbah 2 jam berapa? Tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Tapi pentingnya suami istri menurut saya adalah mesbah bersama. Bukan mesbah pribadi, mesbah bersama. Mesbah bersama. Iya, karena kita ini makhluk roh, Jo. Kita ini makhluk roh, manusia roh. Kalau rohnya udah nyatu, Jo, tidak ada celah bagi si jahat, bagi siapapun. Makanya suami istri itu nggak bisa dibohongi, Jo. Kita waktu berpelukan, kalau dingin berarti ada yang nggak beres, Jo. Oh bisa ini ya, bisa dirasa dingin atau hangat ya? Itu betul, Jo. Tapi kalau kalau dia hangat, Jo, hangat, waduh. Makanya saya bilang tadi, seks itu adalah kasih yang tertinggi. Lagi-lagi saya nggak nyambung. Kalau di dalam pernikahan komunikasinya jalan. Wow, itu durasinya bertambah, Jo. Bisa terjadi pertambahan waktu, Jo. Lagi-lagi saya nggak nyambung. Lagi-lagi saya nggak nyambung. Kamu nggak nyambung. Nanti kita akan ganti, Jo. Aduh. Okay. Tapi kalau pasangan sudah terluka, Jo, waduh, itu kayak pohon pisang, Jo. Ya. Jadi sekali lagi kembali kepada mesbah doa tadi. Mesbah itu penting. Keren ya, keren. Karena gini, Jo, kita nggak akan bisa bilang minta maaf kalau bukan karena campur tangan Roh Kudus, nggak bisa. Oh gitu. Maka pernikahan akan hancur kalau ego tidak bisa direndahkan, dihancurkan. Entahkah dia mau pelayan Tuhan, kalau egonya tidak bisa direndahkan. Maka selalu saya bilang gini, Jo. Kalau orang sombong, itu dikelilingi setan, Jo. Gimana? Kalau orang sombong, itu dikelilingi setan, Jo. Mau kamu pelayan Tuhan, mau kamu pendeta, kalau kamu sombong, kamu dikelilingi setan. Gila kalimat itu. Serem banget ya. Ya. Tapi kalau kamu rendah hati, malaikat Tuhan di sekitarmu. Karena Roh Kudus itu, maka lihat orang-orang yang dipakai Tuhan ketika ada superstar jatuh juga. Makanya Petrus itu hebat, Petrus hebat. Setiap kali ada orang mau berlutut di depan Petrus bilang, jangan, aku ini manusia biasa. Jadi kita harus perlu mengingatkan bahwa kita ini adalah manusia biasa. Harus sadar bahwa kita ini menjadi luar biasa karena Roh Kudus di dalam kita. Wow. Karena gini, Jo, orang yang merasa luar biasa susah minta maaf, Jo. Maka orang yang dosanya tidak ada, Jo, itu susah minta maaf. Cenderung menjadi hakim. Tapi perhatikan orang yang pernah punya kelemahan, lebih mudah memaafkan orang lain. Sekalipun benar, tidak jadi masalah minta maaf. Demi pernikahan itu sendiri. Demi pernikahan itu sendiri. Wow. Katakan saya tidak salah kepada istri saya. Tapi demi pernikahan itu sendiri, nggak ada salahnya saya minta maaf. Wow. Demi pernikahan itu sendiri. Karena next pasangan saya juga akan melakukan itu. Wah, dia tidak salah. Keren.
Tapi demi pernikahan itu sendiri, dia meminta maaf. Wah, ini nyentuh hati banget nih. Gila, Yes. keren banget ya. Hmm. Makanya kan Alkitab bilang begini, Jo. Salah satu syarat diaken, dia harus bisa menjadi kepala dari rumah tangganya sendiri. Bagaimana kamu bisa mengepalai keluarga yang lain kalau rumahmu sendiri tidak bisa kamu kepalai? Betul. Jadi kalau ada orang tidak bisa menggembalakan rumahnya, gak usah dipercaya jadi pelayan Tuhan, Jo. Bisa jadi penyakit di gereja. Tapi banyak begitu kan? Rumah tangganya berantakan tapi pelayanan aktif. Itu yang saya bilang. Makanya gini, contoh hari ini kita bahas tentang keluarga. Mungkin ada orang-orang merasa, apa sih? Ini kan lagi virus corona, kok bahas keluarga? Tuh. Jadi kadang ada orang begitu sombong. Dia nggak tahu kalau keluarga itu adalah hal yang sangat penting. Betul. Saya bayangkan kalau di dalam sebuah gereja berkumpul keluarga-keluarga hancur. Artinya apa? Kalau sebuah gereja dibangun oleh jemaat-jemaat yang keluarganya hancur, ya berkumpul gereja yang hancur, Jo. Tapi kalau sebuah gereja diisi oleh jemaat-jemaat yang keluarga dipulihkan, berdirilah gereja yang hebat, gereja yang kuat. Wow. Yes. Wow. Jadi poin yang keempat, Jo, mesbah keluarga. Jangan anggap enteng bergandengan. Sisa 4 menit. Ya, jangan anggap enteng bergandengan tangan. Waktu mesbah doa. Bangun mesbah doa. Keren. Karena mesbah itu membuat visi kita menyatu, Jo. Menyatu, Jo. Ingat bahwa di dalam pernikahan kita tidak berdua. Ada Yesus di sana. Ada Tuhan yang mempersatukan kita. Gila, keren. Mustahil kita ingin bahagia, tapi kita tidak melibatkan Dia yang merestui, Dia yang memberkati pernikahan sendiri. Wow. Oleh karena itu, di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala keterbatasan kita, bangunlah mesbah. Dan saya melihat, Jo, saya beberapa kali melihat ada keluarga yang hancur, Jo. Saya melihat ada keluarga yang hancur. Kebetulan mereka konselingnya ke saya. Tapi setelah mereka bangun mesbah, kalau kamu tanya saya, ya, Om Pet, tunjukkan saya 10 keluarga yang hebat. Saya tunjukkan keluarga ini, Jo. Awal-awal dia pernikahan, hancur-hancuran, pukul-pukulan. Tapi waktu mereka bangun mesbah, ada orang, Jo, yang sudah panggil saya. Jadi, saya dipanggil ke rumahnya karena mereka sudah isi formulir, mereka sudah isi surat perceraian. Wow. Yes. Jadi saya datang, mereka sodorkan surat perceraian. Kenapa? Karena dua-duanya orang hebat, Jo. Banyak orang hebat. Ini penting, apalagi kalau punya pasanganmu itu hebat. Dia punya kepintaran, dia punya duit, dia punya ketampanan. Itu malah berbahaya, Jo. Kalau kamu tidak punya mesbah doa, ego itu semakin berbahaya. Makanya, Jo, kalau 2 ekor gajah berkelahi, beda dengan 2 ekor kambing berkelahi, Jo. Wah, ini maknanya dalam ini. Saya ulangi, Jo, 2 ekor gajah berkelahi, beda dengan 2 ekor kambing berkelahi, Jo. Oh, wow. Maksudnya Anda diurapi, Anda berpotensi, Anda punya kekayaan, Anda punya ketampanan, Anda punya nama-nama. Kalau Anda tidak punya mesbah doa, hancur pernikahan. Om, sisa 1 menit, Om. Kasih 1 statement
baru kita close. Iya, oke. Jadi saya kasih statement bahwa ya pernikahan itu sekali lagi adalah hadiah yang terbaik. Karena itu investasi uangmu, investasi waktumu untuk pernikahan itu sendiri. Jangan malu minta maaf sekalipun kamu tidak salah demi pernikahan itu sendiri. Oke. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Om. Habis waktunya Om. Tuhan berkati.